Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, senang sekali hari ini Silaturahmi kembali hadir untuk memberikan materi kepada kalian. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kalian tadi di awal video sudah menyimak beberapa gambar-gambar tentang sebuah film. Nah, tahukah kalian siapa tokoh yang ada di samping saya ini? Atau yang ada di atas ini? Siapa? Ya, betul sekali. Aladin. Ini adalah salah satu contoh cerita fantasi yang dikarang oleh Terry Rossio. Cerita ini merupakan contoh dari cerita fantasi. Kira-kira kenapa Aladin termasuk dalam salah satu contoh cerita fantasi? Nah, betul sekali. Karena cerita Aladin ini dalam ceritanya terdapat sebuah keajaiban, yaitu adanya karpet terbang, adanya jin yang keluar dari teko ajaib. Nah, anak-anak, hari ini pun kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat atau menciptakan sebuah cerita fantasi. Nah, ini dia kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Jadi kita akan belajar membuat teks cerita fantasi. Untuk itu kita ulas kembali apakah yang dimaksud dengan cerita fantasi. Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Cerita fantasi adalah cerita narasi yang bersifat imajinatif dan mengandung unsur keajaiban. Jadi di dalamnya ada peristiwa yang ajaib. Dan kita juga akan mengulas kembali tentang ciri umum cerita fantasi. Nah, yang pertama ada keajaiban atau keanehan. Jadi dalam peristiwa-peristiwa di cerita fantasi mengandung unsur-unsur keajaiban yang mungkin saja tidak terjadi di dunia nyata. Berikutnya, memiliki ide cerita atau tema. Kalian bisa memilih tema-tema tentang petualangan atau tentang teknologi yang sudah canggih. Berikutnya, menggunakan berbagai latar. Bisa saja kalian menggunakan latar masa lampau, masa sejaman, atau bahkan masa yang akan datang. Berikutnya, cerita fantasi juga mengandung unsur tokoh yang unik. Nah, ini kalian bisa mengambil tokoh-tokoh seperti superhero atau tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan atau keajaiban. Berikutnya, cerita fantasi pasti bersifat fiksi karena tidak akan terjadi di dunia nyata dan harus menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami pembaca. Dan untuk menyusun sebuah teks cerita fantasi, kalian harus memperhatikan struktur teksnya. Jadi yang pertama, struktur teks cerita fantasi adalah orientasi, kemudian komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Nah, jadi orientasi ini di dalamnya mengandung unsur-unsur pengenalan tokoh, latar, dan watak tokoh. Jadi di paragraf pertama ini kalian mengenalkan siapa saja tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, komplikasi. Pada komplikasi ini adalah awal munculnya konflik atau permasalahan hingga puncak masalah.
Dan yang terakhir adalah resolusi, yaitu berupa penyelesaian masalah. Ya, itulah kelengkapan dari struktur teks cerita fantasi. Nah, selanjutnya adalah inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana menentukan langkah-langkah menyusun teks cerita fantasi. Nah, dalam menyusun teks cerita fantasi, kalian harus memperhatikan beberapa langkah. Yang pertama adalah menemukan ide. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang kreatif dan imajinatif. Pasti punya banyak ide dong untuk dituangkan dalam menulis teks cerita fantasi. Nah, langkah kedua adalah menggali ide. Bisa kalian cari melalui buku-buku yang kalian baca ataupun film-film yang pernah kalian tonton. Nah, dari situ kalian bisa mencari inspirasi untuk cerita fantasi kalian. Nah, berikutnya langkah yang ketiga adalah kalian bisa membuat sebuah rangkaian peristiwa. Nah, membuat rangkaian peristiwa ini kalian awali dari siapa saja tokoh yang akan bermain dalam cerita kalian. Kemudian diawali pengenalan, kemudian terjadinya sebuah konflik dalam cerita tersebut, dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Itulah rangkaian sebuah cerita yang terdapat dalam cerita fantasi. Dan jangan lupa harus ada unsur ajaibnya. Suka kan kalian dengan sesuatu yang ajaib? Nah, yang terakhir adalah mengembangkan cerita. Nah, dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang sudah kalian buat, kalian kembangkan ceritanya menjadi cerita yang lengkap sehingga tersusun menjadi sebuah teks cerita fantasi yang bagus. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari teks cerita fantasi ditambahkan dengan gambar ilustrasi supaya tampilannya lebih menarik. Nah, Ustadz yakin kalian juga bisa membuat teks cerita fantasi semenarik ini nih. Kalian pasti bisa. Nah, kalian bisa stop dulu videonya untuk membaca contoh cerita fantasi ini secara lengkap. Nah, itulah tadi materi tentang bagaimana cara menyusun teks cerita fantasi secara lengkap sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Gimana? Sudah paham kan? Nah, anak-anak, kalau masih belum paham, silahkan membaca buku paket bahasa Indonesia sebagai bahan referensi buat kalian. Nah, karena kalian sudah paham, hari ini Ustaz akan menampilkan sebuah gambar-gambar yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kalian untuk membuat atau menciptakan sebuah cerita fantasi. Nah, anak-anak, itulah tadi materi tentang bagaimana cara membuat teks cerita fantasi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang tepat. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.